Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Nufikes Nurul Fikri Podcast. Di luar Nurul gak habis Fikri. Nufikes, Nufikes, temani kita dalam tawa. Nufikes, Nufikes, di luar Nurul kita juara. Halo teman-teman semua, kembali lagi di episode kedua dari Nufikes. Sebelumnya pada episode pertama kita ditemani oleh host Mikaela dan Arfa. Nah, tapi khusus untuk episode kedua ini kita ditemani oleh wajah baru nih yang akan menemani kalian. Halo semua, nama aku Amira. Halo, nama aku Najwa. Amira, Ya. hari ini kita kedatangan tamu siapa sih? Nah teman-teman, di episode sebelumnya itu kan kita bincang-bincang nih bersama guru BK dari SMP IT Nurul Fikri. Teman-teman udah nonton belum? Kalau belum, nonton dulu episode satunya. Betul. Nah, episode kedua kita akan bincang-bincang bersama salah satu siswi dari kelas 9 yaitu Kak Raisya Nadifa dari kelas 9D. Kita panggilin. Yes. Tamu undangan kita sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya sekolah? Sekolah kelas 9 sekarang lagi sibuk banget. Sekarang kita lagi nyiapin Nufi for Indonesia. Ini diri sehat nih. Nufi for Indonesia itu apa sih, Kak? Nufi for Indonesia itu kegiatan yang dilakukan oleh anak kelas 9 untuk membantu warga sekitar yang ada di daerah yang akan kita kunjungi nantinya. Kak, aku penasaran nih. Kan Kakak udah di akhir tahun ya? Iya. Di junior high school, pasti udah mau Iya. SMA kan? Udah nyari-nyari kan mau ke SMA mana? Udah. Mau kemana rencananya? Kalau aku udah terbesit nih, pertama aku daftar SMA Nurul Fikri dan alhamdulillah keterima. Alhamdulillah. Kalau mau SMA pasti nyiapin banyak kan ya, termasuk nilai dan prestasi-prestasi Betul. juga. Iya. Aku mau tahu nih ya, Kakak prestasinya apa aja? Prestasi aku sih lebih kebanyakan ke non akademik sih. Kayak juara 1 POMSE Taekwondo di Liga DKI Jakarta, juara 1 POMSE juara 2 di Kapolri Cup. Wow. Kemudian Juara 2. iya, juara 1 dan juara 2. Kemudian aku juga berpartisipasi dalam lomba NFLL di Didamix mewakili Nurul Fikri Depok. Aku juga berpartisipasi menjadi astor dalam Matrix di dua periode. Kita partner loh. Iya, kita partner. Nufitin, kalau fun fact ya nih, Kak Raisya Nadifa ini tuh partner aku saat menjadi astor. Iya. Astor itu apa sih? Astor tuh yang mendampingi adik-adik MPLS yang baru masuk ke SMP IT Nurul Fikri. Nah juga Kak Raisya Nadifa ini kenapa berseragam sama nih sama kita? Iya. Karena salah satu anggota OSIS teraktif di periode 2024-2025 ini. Berarti kan udah mulai jadi OSIS dari kelas 7 ya, Mbak? Iya, aku dari kelas 7 mendaftar jadi Dua OSIS. periode loh, Wak. Periode. Iya. Keren. Dua periode. 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 Daftarnya gimana tuh? Jujur untuk aku nih, anak kelas 7 yang kecil mungil yang baru masuk SMP itu sangat menegangkan sekali tentunya masuk OSIS tuh. Prosesnya? Prosesnya pastinya aku kayak menggambarkannya kayak gimana gitu, ospek yang sangat menakutkan. Tapi ternyata aku bisa dan alhamdulillah keterima. Alhamdulillah. Kak, aku pengen tahu nih, apa sih yang memotivasi kakak atau kayak awal mula dari perjalanan kakak untuk meraih prestasi-prestasi itu semua? Jadi awal mulanya tuh jujur aja aku gabut. Kedua, Gabut, iya. dan aku pingin mengisi hal-hal yang bermanfaat di SMP ini. Jadi kayak apa nggak mau coba nih daripada nyesel gitu. Kadang kalau anak gabutan tuh nggak punya kerjaan atau nggak punya tugas sedikit, nyari tugas dia ya. Bener. biar berasa Otaknya tetap sibuknya gitu. Ya, bener. Tapi di luar kayak nilai-nilai gitu itu gimana? Di luar sekolah. Ya, di luar kegiatan
Di luar kegiatan OSIS, di luar kegiatan taekwondo, itu nilai gimana tuh di dalam kelas? Alhamdulillah, aku tuh selalu memiliki sudut pandang yang aku gak harus peringkat 1, peringkat 2, cuman aku harus menjaga rata-rata aku seimbang, stabil. Sehingga pola pikiran seperti itu yang membuat aku bisa sampai sekarang seimbang rata-ratanya. Betul, kita harus punya mindset yang bagus ya. Ya, Kalau enggak ya belum mulai udah langsung Nyerah. Benar, dulu benar, ya. benar. Karena hal-hal negatif yang kita pikirin Ya, sendiri. ntar itu dari dalam diri kita sendiri, dari orang lain juga, pengaruh lingkungan. Itulah teman-teman. Nah, ngomongin tentang itu, apa sih tantangannya gitu? Pernah gak sih kegoyah dikit Dan gitu? pernah gimana? ngerasa down banget nih kan nih, pernah ngerasa aku burn out banget, please, aku butuh healing gitu. iya. Tentunya pasti ada, dan itu muncul di pikiran aku sendiri. Kayak saat itu aku bosen banget sama taekwondo. Cuman saat itu aku juga mengulang-ulang kembali kenapa aku ikut taekwondo dan persiapan yang udah aku gapai. Jadi nggak mudah loh untuk masuk ke taekwondo ini juga. Jadi kalau melakukan apa-apa tuh kembali dari niat lagi Iya, gitu ya. benar. Oke, I see. Dan kalau misalkan aku udah bener-bener bosen, dengan cara itu pun juga aku udah nggak bisa, aku mencoba hal-hal baru. Misalkan kayak ikut lomba, ikut ekskul Ratu Jaro, gitu. Ikut Ratu Jaro juga. Iya, Pernah lomba kemana tuh? aku pernah lomba di MTs Pembangunan UIN. Baru kemarin? Iya, baru kemarin. Oh, I see. Kalau selain taekwondo, saman atau yang OSIS nih, Iya. ada lagi nggak yang pernah diikuti kayak entah itu gabut, iseng-isengan aja, siapa tahu jadi jatuh cinta gitu, jatuh Iya. cinta. Aku pernah coba-coba ikut ekskul basket sama teman-teman aku juga, dan itu seru banget untuk mengisi luang waktu. Dan aku juga pernah ikut lomba basketnya juga dengan teman-teman Nurul Fikri. Kalau basket tuh berarti lebih nguras fisik ya? Iya, benar. Iya sih, Semuanya sih ngerasain Semuanya sih. pasti sih. Taekwondo, Ratu Jaro, basket. Wah, keren banget sih Kak Nadifa ini. Ampun. Nih banyak banget kan yang Kak Nadifa ikutin. Aku pengen tahu dari non akademik, gimana sih kakak bisa menyeimbangkan waktu kerja sama kehidupan kakak, work life balance-nya gitu? Tentunya aku harus memanage waktu aku sendiri sehingga kayak antar akademik dan non akademik aku bisa seimbang. Contohnya misalkan aku membuat jadwal nih, sore ini latihan basket atau taekwondo atau jaro, dan itu aku harus fokus. Karena kalau nggak pasti akan kacau lihat itu juga. Terus malamnya aku langsung berniat diri untuk belajar. Karena kalau nggak kita harus memikirkan masa depan kita tuh gimana kalau kita misalkan kita nggak belajar gitu. Wow. Iya juga. Sudah jelas banget. Jadi kayak antara kehidupan pribadi dengan di sekolah kadang bikin apa ya, kalau misalnya lagi padet-padetnya, kalau lagi Bikin stres juga ya. Bisa. Iya, benar. Kalau misalnya nggak diatur dengan baik ya, untungnya hebatnya Kak Nadifa bisa ngatur manajemen waktunya ya, biar itu nggak- harus disiplin. Iya. Kuncinya adalah disiplin, betul Disiplin kan? pada diri sendiri. Betul. Tapi kita juga nggak boleh maksain diri sendiri karena kalau itu kita nggak ada niat yang Nggak ada benar niat. untuk memulai sesuatu. Dan jadi kayak kelihatannya kurang sayang sama diri sendiri Iya, nggak sih? benar. Menyiksa gitu ya, Iya, menyiksa karena- diri sendiri itu. Pernah Betul. nggak sih kayak gitu, kayak saking bingung antara dua kegiatan, misalnya pernah bentrok gitu kegiatannya itu, terus ada masalah gitu, terus jadinya kakak gimana sih kayak cara kakak ngatasin, tapi nggak cuman yang kayak make pikiran kakak aja, tapi mungkin misalnya ada kayak support dari teman atau dari keluarga gitu, ada gak yang bisa diceritain? Jujur, aku sama temen aku itu sering banget, misalkan kayak sore ini kita ada kegiatan atau lomba,
Terus malamnya itu ada UB besoknya. Dimana itu kita harus belajar kan pastinya. Iyalah. Nah itu kita harus memaksakan diri tuh pastinya. Tapi kita di saat itu aku juga mengingatkan bahwa kalau misalkan kamu capek tidur aja, jangan maksain. Karena kalau nggak bakal masuk materinya. Betul. Kan. Dan dengan cara itu di pagi harinya kita bisa belajar bareng-bareng. Karena kita perlu support system juga. Iya, karena kalau belajar sama temen itu lebih enak Lebih ya. enak, bener. Karena Diva sendiri biasanya belajarnya itu kebanyakan sama temen atau sendiri? Kalau aku sama aja sih, cuman Sama aku aja. lebih banyak ke sendiri karena aku perlu fokus yang benar-benar fokus. Tipikal anak yang fokus gitu ya. Iya, benar. Kalau BTW nih, kalau kayak support dari orang tua atau tanggapan-tanggapan orang tua ke Kana Diva tentang keseharian di sekolah yang sibuk banget, yang terus-terusan mungkin dari pagi jalan terus pulangnya udah sore ya. Kalau dia Iya, tuh pulang benar. sore guys, abis asar baru keluar dari masjid, abis sholat asar. Itu gimana tuh? Alhamdulillah kalau orang tua itu selalu support sama aku. Aku juga udah bersyukur mereka mau mendukung dengan hobi-hobi aku yang banyak ini. Dan mereka kayak udah the best lah pokoknya. Kadang orang tuh mikirnya, duh, nih anak saya banyak banget kegiatannya. Iya. Takut kenapa-napa gitu gak sih? Kadang waktu itu aku pernah pas aku izin mau ikut lomba basket, itu sempat gak diizinin. Kenapa? Karena takut bentrok sama jadwal-jadwal sekolah lainnya. Iya, pasti. Cuman aku meyakinkan diri sendiri bahwa aku tuh bisa loh ngatur waktu. Iya, Benar, betul. Biar orang tua tuh percaya gitu ya. Oh, ya udah, nih Iya. anak saya lagi jam sekolah, dia ada kegiatan ini, ya udah Iya. ntar tinggal dijemput. Tapi enjoy kan? Enjoy. Enjoy Kuncinya banget. juga harus enjoy ya. Karena kita ngejalaninnya sama teman-teman kita juga. Nah, Benar. kayaknya kalau emang masa remaja ini banyak dihabisin bareng temen-temen gak sih, Nufitin? Kan kalau nggak salah udah dibahas juga ya sama Iya. Arfa, Mikaela, dan Bu Ii di episode 1. Makanya teman-teman jangan lupa Buat nonton dulu episode 1 karena di situ tentunya isinya tentang dunia remaja, dunia di masa-masa yang peralihan. Banyak mau, banyak pengen kesana sini, banyak pengen pengalaman lah. Itu nggak apa-apa karena bagus guys. Iya, juga tentang lingkungan kan ya, Iya. lingkungan pertemanan. Dan untungnya karena Diva pertemanannya baik-baik dan suportif. Betul. Ya, Masya Allah. alhamdulillah. Biasanya kalau kunci pertemanan yang kayak gitu tuh apa sih Kak? Biar mungkin langgeng, biar mungkin bertahan lama. Anteng-anteng aja gitu loh. Kuncinya itu selalu mensupport satu sama lain sih. Dan saling mengingatkan satu sama lain juga untuk menghindari hal-hal negatif. Oke. Oke, sekarang ada gak saran atau motivasi buat para Nufitins yang lagi nonton mungkin di rumah atau lagi di luar nih? Kalau dari aku, semua hal yang kita kerjain itu menurut sudut pandang dan pola pikiran kita. Kalau pola pikiran kita negatif, bisa kacau semua kegiatan. Kalau misalkan kita benar-benar niat dan ikhlas ngerjainnya, kita bisa tuh. Dan kalau misalkan kita mau berhasil, nggak cuman modal pikiran, doang. iya, kita harus berusaha terus. Betul. Jadi balik lagi ke niat ya, Wak. Iya benar. Dan beneran dilakuin, gak Betul. cuman Kayak- wacana doang ya? Kayak, Iya. oh iya, gue inget apa niatnya kayak gini. Tapi besokannya sama lagi. Iya. Dan teman-teman juga jangan jadikan suatu kekurangan kamu itu untuk down gitu ya. Justru jadikan kekurangan kamu itu bisa buat evaluasi Iya, ya, Kak. benar. Evaluasi diri biar menjadi lebih baik ke depannya, biar lebih beda dari diri kamu yang sebelumnya Iya. nggak sih, lebih grow up. Jangan Yes. pantang menyerah. Itu kuncinya dah. Yes. Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Pantang menyerah nggak ada jangan. Oh iya. Itu malah nyuruh buat menyerah. Pantang menyerah. Jalan. Pantang menyerah. Oke, kuncinya Pantang menyerah. Kalau jangan Jangan berarti nyuruh itu jalan. siapa yang mau ngerek dorong kamu dari belakang? Iya.
Gitu deh, Wak. Aduh. Gimana Kak Nadifa selama podcast ini gimana rasanya diundang? Have fun aja sih, Have fun. have fun. Iyalah, kan hostnya kita, Wak. Iya, kita udah bestie. Iyalah, dari Astor kok. Astor berdua. Astor berdua. Aduh, itu masa-masa MPLS bareng adik kelas tuh jadi teringat lagi ya kita. Dulu kayaknya gue kecil banget nih masuk Iya, sini. bener. Ya, awal-awal Astor tuh kayak bener-bener masih newbie gitu Iya. ya. Pasti dulu kakak juga gitu kan, dan lihat sekarang Iya. guys, lihat sekarang udah jadi kayak gini. The grown up. Tapi kalau dari pengalaman kakak yang udah-udah nih, baik buruknya itu pasti ada kan? Iya. Boleh diceritain gak tuh kayak misalnya baik buruknya gimana, terus cara-cara kakak nerimanya gimana? Dan itu kayak jadi berpengaruh apa sih Heeh. ke kakak sekarang? Kalau pengaruh buruk tuh aku kebanyakan itu dari lingkungan pertemanan sih. Itu pas kelas 7 sempat bikin aku down banget karena mungkin anak kelas 6 yang beradaptasi ke kelas 7. Ah, Apalagi anak-anaknya baru-baru dan sekolah-sekolah lain. Namanya baru semua Iya. ya. Kadang masih picky nggak tuh? Iya, Oh. picky banget. Karena kan kita mencari teman yang cocok buat Iya, kita ajak. Yang sefrekuensi lah. Iya, benar. Yang bisa dijadikan support system juga buat kita. Nah, kalau aku tuh pernah waktu itu aku tuh kayak lagi sendiri banget, gak ada teman karena aku tuh lumayan picky friend. Picky eater kan? Iya, picky eater, aku picky friend. Bukan Big Me. Nah, di situ tuh aku kayak merasa sendiri dan itu tuh ngeganggu dalam aku kegiatan pembelajaran juga. Karena aku jadi kayak malas ke sekolah. Iya sih, benar-benar. Dan untungnya saat itu ibu aku ngasih tahu kalau kita tuh nggak boleh memilih-milih teman, karena apapun itu kita harus menerima kekurangan teman kita sendiri. Kalau kayak gitu kita nggak bakal dapet teman yang sempurna. Iya, nggak ada. Nggak ada teman yang sempurna. Semua pasti punya kelebihan Iya, dan dan kekurangan. Betul. Karena yang sempurna itu hanya milik Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Betul kan? Betul banget. Yes. Gitu deh. Karena Diva pernah kayak di puncak nih, lagi di puncak-puncaknya nih. Tapi pernah juga ini enggak sih? Di puncak-puncaknya tuh pernah kayak ngerasa happy banget tapi ada yang kurang. Ada yang kurang tuh kayak maksudnya apa ya, Wak? Kayak belum bersyukur gitu. Itu iya nggak sih faktor belum bersyukur? Iya, faktor belum bersyukur tuh pasti ada. Pasti ada. Tapi kayak kalau misalnya lagi di puncak-puncaknya nih, kalau kakak ngerasa oh kayaknya gue berjuang sendiri nih, apa ya, Mungkin nggak ada yang nemenin gitu loh. Pernah nggak? Iya, pernah. Sedih nggak? Sedih banget karena ngeliat teman-teman aku yang berjuang bersama teman-temannya sedangkan aku sendiri. Dan kayak ya udahlah, aku harus bisa bersosialisasi juga. Tapi kayak gitu kakak ngadepinnya tuh kayak gimana? Kalau ngadepinnya pertama Dengan kesendirian itu. dalam kesendiriannya untuk menyelesaikan masalah untuk sendiri. Kalau aku itu pertama aku kan dulu kelas 7 tuh aku kayak sendiri banget, gak ada teman. Nah, setelah aku cari tahu, setelah dinasihatin kalau kita tuh yang tadi kita nggak boleh milih-milih teman karena pasti teman tuh punya kekurangan kelebihan masing-masing. Iya benar. Dan dari situ aku mulai mengikhlaskan dan coba-coba cari teman yang lain. Dan ternyata oke, jadi gini lingkungan pertemanan Nol Fikri dan ya ginilah kehidupan anak remaja gitu. Iya. Dan aku harus menerima kenyataan tersebut. Kak, ada gak kalau misalnya kakak dikasih kesempatan buat ketemu sama versi kakak yang dulu kelas 7 nih misalnya? Iya. Ada yang ingin kakak omongin nggak misalnya kayak? Atau ada yang ingin diperbaiki nggak? Iya. Tapi kan semuanya nggak bisa, tentu nggak bisa ya guys, Iya. karena waktu itu terus berjalan dan tidak akan Iya. pernah kembali. Kayak kata-kata untuk diriku yang masih kecil. Ah, Yes. ya, kayak kakak berpesan nih sama diri Iya, yang masih Ada kecil. nggak? Paling aku cuman bakal bilang jangan pantang menyerah, Ya. dan berusaha cari teman yang sebaik-baiknya. Iya. Karena itu akan mempengaruhi diri kita sendiri juga. Ya. Kalau untuk
versi masa depannya gimana? Versi masa depan. Iya, ya nanti SMA nanti Seorang seorang kuliah dan seterusnya. Cuma satu. Apa? Jangan males. Oke, Gitu aja. Jangan Udah. malas. Jangan Kunci malas. masa muda sukses itu gak boleh malas Gak ya, boleh guys? males. Gak boleh malas. Gak boleh males. Ya seperti itulah. Kita ngomong udah berapa menit sih? Kayaknya lumayan lama nih. Kasihkan nih kayaknya Iya. nih. Gak pengen di-cut, please. Jangan di-cut, guys. Ya Allah. Kak Diva makasih banget Iya. udah bisa Iya, datang. makasih juga. Nyempatin sore hari ini Iya. untuk ngobrol-ngobrol sama kita, sama Nufitin juga yang ada di rumah yang nonton. Makasih banget loh. Makasih. Makasih juga. Yuk beri Sangat tepuk tangan heaven. buat Kita apresiasi diri sendiri juga, guys. Jangan lupa. Lupa. Kesimpulannya apa Mir? Simbolannya Mindset. pertama, niat dulu dong. Niat? Niat. Hal-hal Niat. yang dilakukan itu tuh harus didasari dengan niat, Niat, ya guys. niat yang baik Harus dan ada niat benar. yang baik dan benar. Mm-mm. Uh, Terus juga lingkungan, support system juga kita itu butuh. mempengaruhi. Terus juga coba ya, jangan pantang menyerah. Pantang Ya menyerah. kita harus terus berusaha ya guys, karena kita nggak akan tahu masa depan kita seperti apa. Iya. Dan jangan lupa untuk hargai diri kamu sendiri. Iya benar. Jangan Apresiasi dipaksain, terus. Apresiasi dan jangan pernah menyakiti diri sendiri karena sama aja itu kamu nyakitin kedua orang tua kamu. Iya. Aduh, sedih. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Makasih. Terima kasih. Kak Diva. Makasih juga. Oke guys, kita tibalah di ujung akhir sesi pada episode kali ini. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, di like, komen juga, dan share ke teman-teman kalian semua, keluarga semua, Betul. untuk nonton di rumah. Ya, Betul. benar banget. Benar banget. Share ke teman-teman kalian ya untuk materi-materi yang bermanfaat loh ini. Insya Allah ya Wak. Iya, insya Allah Ya. ini bermanfaat buat kita semua. Baiklah kalau gitu Kita tutup tutup. Yuk. Kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah, sampai berjumpa di episode selanjutnya. No fake us, temani kita